Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Chariski Perdana dengan NPM 2313025026. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat algoritma pembentukan lingkaran, Bresenham dan midpoint. Terapkan algoritma pembentukan lingkaran menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan titiknya secara sembarang, titik koordinat awal x0, y0 dengan radius lingkaran R atau radius lebih dari 20 pixel. Dengan menampilkan kode program dan video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembentukan lingkaran, Bresenham dan midpoint. Dengan menampilkan tabel literasi juga, di sini saya akan membuat tabelnya. Tonton terus sampai habis, jangan di skip ya guys. Oke guys, di sini saya akan membuat tabel literasi yang dimana tabel lingkaran Bresenham dan midpoint. Di sini saya akan membuat tabel lingkaran Bresenham terlebih dahulu untuk mengisi kolom-kolom ini. Itu bagaimana caranya? Nah, simak terus sampai selesai, dan tabel lingkaran midpoint di bawahnya. Nah, bagaimana cara mengisi ini semua? Nah, itu ada rumusnya, yang dimana di sini ada rumus, dan di sini ada keterangan rumus juga, dan di sini ada diagram hasil lingkaran tersebut. Oke. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tabel lingkaran Bresenham, yang dimana kita mempunyai titik sembarang, saya kasih titik 0, dan ini kita kasih titik 9, yang dimana D. Untuk mencari D, di sini adalah D 3 dikurang 2 dikali R. Nah, yang dimana 2 dikali R itu 2 dikali 9 itu 18 dikurangin 3 dikurangin 18 itu hasilnya min 15. Nah, sini min 15. Oke, lanjut. Di sini D-nya kan negatif, yang dimana D-nya tersebut kurang dari 0, maka yang dipakai adalah rumus ini. Jika D kurang dari 0, maka Y-nya tetap, dan D-nya akan merubah rumus menjadi D sebelumnya ditambah 4 dikali X ditambah 6. X-nya selalu increment, berarti X-nya nambah 1 dan Y-nya tetap 9. Untuk mencari D selanjutnya yaitu D ditambah 4 kali X tambah 6. 4 kali 1 itu 4, ditambah 6 itu 10. 10 ditambah D sebelumnya, hasilnya negatif 5. Karena negatif 15 dibayar utang jadi 10, jadi negatif 5. Oke. Nah, di sini kan masih negatif, berarti kita akan memakai rumus yang ini lagi. Jika disitunya positif, maka kita akan memakai rumus bawahnya, yaitu D-nya lebih dari 0. Maka di sini masih negatif, D-nya kurang dari 0, maka kita akan memakai D kurang dari 0, yaitu maka Y-nya tetap, dan X-nya selalu increment. Oke, untuk mencari D selanjutnya di sini kita memakai rumus ini lagi karena dia kurang dari 0. D sebelumnya ditambah 4 dikali X tambah 6. 4 kali X 4 dikali 2 8 8 ditambah 6 Nah, di sini kan terbukti hasilnya 9. Nah, untuk hasilnya 9, kenapa di sininya 8? Karena 9 kan positif, lebih dari 0, maka kita memakai rumus ini, yang dimana Y-nya akan berkurang. Dan rumus selanjutnya D sebelumnya ditambah 4 dikali X dikurang Y dikurang 10, ditambah 10, sorry. Makanya Y-nya tetap berkurang dan X-nya selalu increment. Kenapa dapatnya min 1? Coba kita hitung. D sebelumnya kan 9, maka hasilnya negatif 1. Nah,
demikian cara menghitung tabel lingkaran Bresenham. Nah, kenapa kok ini nilainya sama bang, cuma ditukar doang? Oke, dan D-nya kok di sini saja tidak dilanjutkan. Nah, jadi di sini kan rumus perulangannya tersebut, jika X-nya sudah lebih besar dari Y atau sama dengan, maka perhitungannya akan selesai. Nah, di sini kan selesai. Tapi di sini selesainya tidak bisa membuat sebuah seperempat lingkaran, maka langkah selanjutnya yaitu ditukar nilai Y ke X, nilai X ke Y. Jadi di bawahnya ini yang sudah saya tandakan 6 ke 6, karena ini kan X nya sudah sama dengan Y, maka bawahnya lagi 66. Terus ini Y nya tadinya 7 jadi 5, ditukar. Terus ini Y nya tadi 8 jadinya 4. Begitupun selanjutnya sampai X nya di sini 9, Y nya di sini 0, maka akan membuat sebuah diagram seperti ini. Coba kita cek yang pertama. 091929 091929, oke. 384857 384857, oke. 66. Nah, kalau kita cuma berhenti sampai di sini doang, maka dia tidak akan membuat sebuah seperempat lingkaran. Maka langkah selanjutnya yaitu pertukaran nilai dari nilai Y ke X. Maka di sini 6 ke 6 lagi, 7 ke 5. 6 ke 6, 7 ke 5. Dan terus berikutnya 8 ke 4, 8 ke 3, 9 ke 2, 9 ke 1, 9 ke 0. Nah, untuk mencari lingkaran yang di bawahnya, untuk membuat sebuah lingkaran penuh, maka kalau yang di bawah di sini memakai X, min Y. Begitupun untuk mencari sebuah satu lingkaran. Oke, kita akan lanjut ke lingkaran midpoint. Bagaimana untuk cara mencari hasil ini, tabel-tabel ini dan ini semua? Coba kita hilangkan beberapa sampai sini. Oke, yang pertama di sini saya mempunyai titik sembarang, saya tentukan 0 sama 9 seperti tadi Bresenham, dan P-nya di sini rumusnya yaitu untuk mencari P adalah, di sini kita lihat 1 dikurang radius atau R, yang dimana radiusnya itu adalah Y. Berarti 1 dikurangin 9 hasilnya negatif 8. Oke, lanjut. Untuk P-nya sendiri kan negatif 8, berarti dia kurang dari 0. Nah, di sini jika P kurang dari 0, maka Y tetap, dan rumusnya yang akan kita pakai yaitu di bawahnya. Maka Y tetap. Di sini Y-nya, X-nya selalu increment. Berarti X-nya selalu increment, Y-nya tetap. Dan untuk mencari P selanjutnya, P sebelumnya ditambah 2 kali X tambah 1, yang dimana coba kita hitung terlebih dahulu. Sama dengan negatif 5. Oke, sini negatif 5 dan sini masih negatif, maka X nya selalu increment, ini juga gini, dan Y nya akan tetap. Oke, untuk mencari P selanjutnya lagi, P sebelumnya ditambah 2 kali X tambah 1, maka P sebelumnya ditambah 2 kali 2 4 tambah 1, yang hasilnya 0. Oke,
sini kan P-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka Y-nya berkurang. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Maka Y-nya akan berkurang 1, 8. Dan untuk mencari nilainya kita memakai 0 ditambah 2 dikali X kurang Y ditambah 1. Coba kita hitung. 0 ditambah 2 dikali X kurang Y ya. 3 dikurang 8 negatif 5. Negatif 5 dikali 2 4. Negatif 5 dikali 2 negatif 10. Negatif 10 ditambah 1 hasilnya negatif 9. Negatif 9. Nah, perhitungan kita sudah selesai sampai di sini. Kenapa langkah selanjutnya dapat 0? Nah, coba kita lihat. Y untuk kurang dari 0 kan, maka Y-nya tetap tidak berkurang. Dan coba negatif 9 ditambah 2 dikali X, 2 dikali 4, 8 tambah 8 ditambah 1 hasilnya 0. Nah, begitupun sampai X-nya itu lebih besar atau sama dengan Y, maka hasilnya sampai sini saja. Kita kasih tanda ini. Dan untuk hasil bawahnya itu yaitu seperti tadi, nilainya akan ditukar dari Y ke X untuk menghasilkan sebuah seperempat lingkaran. Jadi 7 ke 6 jadi 6 ke 7, 7 ke 6 ini 7 ke 5 jadi 7 ke 5, 8 ke 4 sampai seterusnya sampai 9 ke 10. Nah, coba kita buktikan saja untuk diagram lingkarannya. Yang pertama 0, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 8. Oke. 0, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 8. Di sini 3, 8. Oke. 4, 8, 5, 7, 6, 7, 7, 6. 4, 8, 5, 7, 6, 7, 7, 6. Kita tukar lagi nilainya. 6, 7, 7, 6, 7, 5. 6, 7, 7, 6, 7, 5. 8, 4, 8, 3, 9, 2, 9, 1, 9, 0. Nah, untuk mencari lingkaran bawahnya seperti biasa, X, negatif Y, karena di sini negatif, dan di sini negatif X, negatif Y, dan di atasnya yaitu negatif X, Y. Begitulah cara menentukan tabel literasi pada lingkaran Bresenham dan midpoint. Di sini saya sudah video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran atau tabel literasi sudah saya jelaskan. Untuk next video kita akan menjelaskan pada program yang dimana menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan ke bagian source code-nya dari hasil coding lingkaran, membuat lingkaran Bresenham dan midpoint dengan menggunakan HTML dan JavaScript. Dengan menggunakan Canvas, di sini saya membuat HTML terlebih dahulu dengan seperti ini: head, body, title. Yang dimana titelnya di sini saya menamakan tugas grafikom lingkaran. Saya memanggil style Canvas, yang dimana saya akan mewarnai garis tepinya, tepi kanvas, yaitu dengan warna hitam. Dan di bawah head di sini saya memanggil judul. Saya kasih judul dan meluruskan di tengah, berada di tengah.
yaitu tugas membuat lingkaran Bresenham dan midpoint. Oke, di sini saya membuat dua kanvas dengan memanggil kanvas ID yang pertama my canvas, yaitu Bresenham. Di sini saya menamakan my canvas dengan lebar sama 300 dan tinggi 300 juga. Kanvas kedua saya namakan midpoint. Oke, masuk ke script yang dimana kita akan memanggil satu persatu kanvas terlebih dahulu, yang dimana saya memanggil kanvas yang pertama yaitu my canvas dengan membuatnya dua dimensi dengan CTX canvas get context. Selanjutnya di sini saya memanggil fungsi titik yang dimana dimulai dari X, Y, dan kita bisa mengasih warna. Fill style-nya di sini warna. Sebenarnya bisa dikasih warna sendiri untuk garis membuat lingkarannya. Cuman di sini saya mau kasih warna hitam saja. Dengan fill rect-nya itu dimulai, garisnya itu dimulai dari X dan Y dengan ketebalan 1 pixel. Di sini bisa diubah dengan selera. Misalkan ini 1 pixel, kita ubah menjadi 3 pixel, dia akan tebal sekali. Akan tebal sekali, berbeda dengan 1 pixel. Makanya di sini saya mau membuat 1 pixel saja karena biar tidak terlalu lebar. Selanjutnya di sini saya memanggil fungsi yang dimana X0, Y0, dan saya memanggil radius warna dengan ketentuan D itu I sama dengan 0, dan X-nya itu sama dengan 0, dan Y-nya itu sama dengan radiusnya. Nah, nanti akan ada perbedaan antara midpoint dan Bresenham di dalam source code tersebut. Di sini Bresenham sendiri yang pertama itu X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan radius, dengan D-nya sama dengan 3 rumusnya. 3 dikurang dari hasil perkalian 2 dikali R atau radius. Dengan hasil memanggil fungsi untuk menggambar titik simetris itu seperti ini, titik X0 ditambah X, Y0 ditambah Y dengan kasih warna garis. Dan ini akan saya tampilkan juga di tabel algoritma lingkaran. Langkah selanjutnya di sini saya memanggil perulangan while dengan ketentuan X kurang dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan Y, dengan gambar titik awal X dan Y, dengan jika D itu kurang dari atau sama dengan 0, maka D-nya itu sama dengan D ditambah dari hasil perkalian 4 dikali X ditambah 6. Tapi jika D itu lebih dari 0, maka D-nya itu akan berjalan ke bawahnya, yaitu else. D-nya itu D ditambah 4 dikali X dikurang Y ditambah 10. Y-nya itu berkurang dan X-nya selalu increment. Ingat ya, untuk Bresenham di sini X-nya akan selalu increment. Dan untuk kanvas yang pertama Bresenham sendiri saya membuat sebuah manual yang dimana kita bisa memasukkan X0 nya itu berapa dan Y0 nya itu berapa, radiusnya kita mau luasnya mau berapa, radiusnya ini mau berapa, dan warnanya kita bisa mengasih warna apa, blue, red, orange, dan lain-lain. Nah, dimana clear rect-nya ini dimulai dari 00 dan X0 nya itu kita panggil yaitu X, dan Y0 nya itu Y, R nya itu radius, rad, dan warna itu tetap warna. Dia memudahkan program untuk memanggilnya, mengenali X0 itu adalah X dan Y0 adalah Y. Oke, untuk langkah selanjutnya kita memanggil kanvas yang kedua yang dimana midpoint namanya. Dengan kita memanggil midpoint di sini dengan membuat konteks 2 dimensi juga. Nah, untuk lingkaran midpoint sendiri saya buat secara otomatis, jadi kita nggak harus memasukkan manual itu Bresenham sendiri, dimana contohnya seperti itu. Nah, ini nanti ini yang di sebelah kanan midpoint dan sebelah kiri yang manual itu Bresenham. Oke, lanjut.
Nah, untuk yang midpoint sendiri kita memanggil X-nya itu 150 dan Y-nya 150, radiusnya itu 100. Kenapa harus 150 150 100? Karena kan kita ngasih lebar dan tingginya itu 300. Maka dibagi 2 itu 150 150. Nah, ini kan kanvasnya ini kan 300 300. Makanya itu di sini 150 150, sini 150 150 dengan radiusnya ini 100. Oke, lanjut. Di sini saya memanggil fungsi di mana x0, y0 sama radius juga. Nah, yang membedakan midpoint dengan Bresenham sendiri, x-nya adalah radiusnya, sedangkan y-nya itu adalah 0. Sedangkan Bresenham sendiri x itu 0 nih, dan y-nya itu adalah radiusnya atau r. Oke, lanjut. Dan d-nya itu sama dengan 1 dikurang r atau radius. Dengan memanggil perulangan will x-nya itu lebih dari atau sama dengan y, maka akan terjadi gambar secara otomatis. Tabelnya bakal seperti ini yang akan ditampilkan di tabel algoritma lingkaran juga. Nah, di sini membedakan midpoint dan Bresenham. Midpoint itu y-nya yang increment selalu, sedangkan Bresenham x-nya yang increment. Nah, itulah perbedaannya dari rumus di source code-nya, dan di dalam tabelnya tersebut nanti kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan, perbandingan-perbandingan lainnya. Dengan jika, if ini jika d-nya itu lebih dari 0, maka x-nya berkurang. D-nya itu akan bertambah dengan hasil 2 dikali y dikurang x ditambah 5. Atau bisa juga d-nya berkurang. Dan jika d-nya itu kurang dari 0, maka d-nya akan 2 dikali y ditambah 3. D-nya hasil berikutnya yaitu dengan 2 kali y ditambah 3. Nah, di sini di bawah skripsi ini saya mengasih tombol yang dimana manual. Untuk Bresenham sendiri, di sini saya membuat button dengan tipe one click dengan nama proses. Nah, di sini kita akan membuat sebuah garis lingkaran secara manual, yaitu Bresenham, dengan x0-nya itu inputan dari x, y0-nya itu inputan dari y, dengan lebar size-nya ini, lebar ininya nih, kotaknya, kurungnya. Dan radiusnya kita manggil rad, dan warnanya itu kita manggil warna. Dengan saya setuju, contohnya bisa kita lihat dengan contoh red. Oke, kita buktikan saja dengan outputnya sendiri. Oke, di sini saya mempunyai 2 kanvas yang dimana sebelah kiri ini adalah Bresenham dan ini midpoint. Midpoint itu sudah otomatis jadi langsung, dengan yang Bresenham kita akan melakukan secara manual. Dengan perbedaan yang ada di source code ini, dengan perbedaan rumus-rumusnya saja. Kalau Bresenham yaitu x-nya yang increment, sedangkan midpoint itu y-nya yang increment. Bisa dilihat di sini. Oke, di sini saya akan membuktikan dengan 1 pixel. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, jika saya memasukkan x0 150, y0 150 dan radiusnya 80, maka dia lingkarannya akan lebih kecil daripada yang sebelah kanannya midpoint, karena midpoint ini radiusnya 100. Dengan kasih warna blue, maka diproses hasilnya seperti ini. Oke, coba kita refresh terlebih dahulu. Kita save. Tadi kita memakai 3 dimensi, makanya terlalu tebal. Kita proses ulang, nah bakalnya seperti ini. Kenapa lebih kecil? Karena radiusnya 80. Coba kita ubah menjadi 100. Kenapa harus 150? Karena ini kanvasnya 300. Maka kita ubah jadi tengah dia, ini 150, ini 150. Kita proses, nah dia akan lebar dari lingkarannya hasilnya akan sama.
Seperti itulah source coding dari hasil membuat sebuah lingkaran Brentsenham dan midpoint. Nah, tentukan secara sembarang. Oke, langkah selanjutnya untuk menutup video saya menjelaskan, yaitu tugas selanjutnya jelaskan juga perbandingan antara algoritma lingkaran Brentsenham dengan midpoint. Nah, di sini saya menyimpulkan perbedaan antara Brentsenham dan midpoint, yaitu adalah Brentsenham sendiri Brentsenham menggunakan perhitungan yang lebih sederhana yang memungkinkan untuk menghasilkan garis yang lebih cepat, namun algoritma Brentsenham tidak dapat menghasilkan garis yang lebih tepat dibandingkan midpoint. Kalau menurut saya Brentsenham ini perhitungannya sederhana, tidak begitu ribet, tetapi lingkarannya tidak begitu maksimal. Berbeda dengan midpoint sendiri, ini perbedaannya jauh banget, nggak jauh-jauh banget sih. Sebenarnya untuk perbandingan antara Brentsenham dan midpoint ini tidak terlalu jauh. Kalau saya simpulkan, mereka mempunyai rumusnya masing-masing untuk mencari hasil sebuah lingkaran masing-masing. Nah, cukup sekian video penjelasan membuat sebuah lingkaran Brentsenham dan midpoint dari saya. Bila ada salah atau keliruan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.